jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Salam, selamat pagi bagi kita semua anak-anak Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Bapa, Allah yang kami kenal melalui Putra Yesus Kristus Tuhan kami. Satu malam lamanya Bapa sudah menjaga kami, dan pagi ini Engkau sudah membangunkan kami. Kami akan melewati sepanjang hari ini. Kiranya firman-Mu lah menjadi kekuatan bagi kami yang memampukan kami melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami, bahkan di dalam pergumulan-pergumulan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 10 ayatnya yang keempat. Karena senjata kami berjuang bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saudara-saudara, ada ungkapan mengatakan hidup ini adalah peperangan, dan kita semuanya tentu ingin pasti menang. Bagaimana supaya kita menjadi pemenang? Mari kita belajar lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Rasul Paulus mengatakan bahwa saat ini kita berada di dalam peperangan. Di dunia ini kita menghadapi begitu banyak musuh-musuh. Apa-apa saja musuh kita itu. Musuh kita itu seperti kuasa dosa, keinginan-keinginan daging, atau melawan keinginan daging kita, atau juga kejahatan-kejahatan lainnya. Bahkan di dalam teks-teks yang lain, Paulus mengatakan atau menggambarkan musuh kita itu sama seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu waspada dan berjaga-jagalah, lawanlah. Dengan cara bagaimana kita melawannya? Bukan melawan dengan senjata duniawi, tapi kita melawan dengan senjata rohani. Kenakanlah senjata rohani yang datangnya dari Allah. Saudara-saudara, kita mengingat bagaimana Paulus sering sekali keluar masuk penjara, dan dia sangat terinspirasi lewat pengalaman itu ketika dia sering melihat tentara-tentara Romawi yang berjaga-jaga, apalagi lengkap dengan segala seragam dan senjata-senjata yang dimiliki oleh tentara itu. Mereka mempunyai senjata yang begitu lengkap. Ada pedang, ada tombak, ada pakaian, topi wajah, dan seterusnya. Karena itulah Paulus sangat terinspirasi
dari peralatan dan senjata yang dimiliki oleh tentara tersebut dengan memberi warna baru kepada kita secara rohani, supaya kita juga memiliki senjata dan mengatakan, hendaklah kita ini kuat dalam Tuhan dan mengenakan senjata atau perlengkapan-perlengkapan dari Allah. Saudara-saudara, senjata-senjata itulah yang akan memenangkan di dalam melawan segala musuh-musuh yang ada. Senjata-senjata itu yang akan menjadi kekuatan yang memampukan kita untuk melawan musuh-musuh kita. Karena itu Paulus mengatakan, lawanlah bukan dengan senjata duniawi, melainkan dengan senjata rohani. Apakah itu senjata-senjata rohani itu? Bagi kita, senjata-senjata rohani itu ada firman Tuhan, ada doa, ada nyanyian, ada pengharapan, dan sebagainya. Itulah senjata kita. Kita tahu lewat firman Tuhan, sebagaimana Filipi 4 ayat 13 misalnya, itu menjadi sering sekali kekuatan bagi orang yang percaya di dalam menghadapi lawan atau musuh, yang mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya kita kuat oleh karena kita sering mendengarkan firman Tuhan, dan itu menjadi memampukan kita menjadi pemenang dengan iman. Kita tahu ketika kita dikatakan seorang yang beriman, kita tidak mudah putus asa. Apapun yang terjadi, kita tetap memuji Tuhan, bernyanyi, karena kita tahu seperti tembok Jericho bisa dihancurkan dengan pujian, dengan nyanyian. Karena itu teruslah kita bernyanyi, karena di balik nyanyian itu ada rahasia Tuhan, di mana kita dimenangkan melalui pujian itu lewat pengharapan. Ya, pengharapan juga bagi kita sebagai orang yang percaya. Di dunia ini banyak sekali mungkin kita kecewa, tetapi Tuhan memberikan kepada kita pengharapan untuk masa depan. Karena itu Paulus juga katakan agar kita selalu berpengharapan. Bahkan senjata kita yang sangat-sangat luar biasa adalah doa. Melalui doa, kekuatan doa seperti pagi ini menjadi kekuatan bagi kita juga di dalam kita melawan musuh-musuh kita. Kita tidak tahu ya, bahwa kadang-kadang Tuhan bekerja luar biasa lewat doa kita. Ada seorang ibu yang mendoakan anaknya sampai bertahun-tahun, pada akhirnya anaknya itu menjadi bertobat karena doa seorang ibu. Doa, dan doa. Karena itu jangan kita malas juga berdoa, karena lewat doa kita di sana Tuhan bekerja untuk memenangkan apa yang kita kehendaki dan apa yang kita inginkan. Karena itu saudara-saudara, tetaplah pakaikan semua senjata-senjata ini tadi. Tetap kita berpegang teguh dalam firman Tuhan, tetap berpengharapan, tetap kita memuji-muji Tuhan, dan terus berdoa. Itulah senjata bagi kita yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Selamat dalam beraktivitas, menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Kiranya kita juga menjadi pemenang di dalam kehidupan ini. Terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati semua kami yang sudah mendengarkannya. Beri kami terus kemenangan demi kemenangan. Beri kami terus iman, pengharapan, dan juga supaya kami jangan malas memuji Tuhan dan berdoa, supaya Tuhan kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di Balikpapan dan Penajam. Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu di sana, gereja Tuhan. Biarlah Bapa, mereka juga boleh menjadi saksi-Mu di mana Tuhan tempatkan mereka. Peliharakan semua anak-anak-Mu, terkhusus juga kami semua yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Mari Bapa, berkati kami, beri kami kekuatan, beri kami kesehatan, dan jadikan kami jadi berkat di sepanjang hari ini, sehingga melalui kehidupan kami juga boleh menjadi kesaksian bagi dunia ini.
dan akan semakin banyak orang dimenangkan. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan melalui putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua.